Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 5, siswa baru di kelas 5 ya. Kali ini kita belajar untuk pertama kalinya setelah kemarin kegiatan 3 hari MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini sudah efektif pembelajaran ya. Hari ini kita akan pembelajaran tematik untuk tema yang pertama, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Untuk subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1, ini muatan pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Mari anak-anak hebat, perhatikan materi yang akan Pak Guru sampaikan berikut ini. Ya, tampak seorang anak ya sedang memperhatikan apa ya? Ya betul, memperhatikan kelinci peliharaan. Ya, lucunya ya kelinci ini bulunya tebal dan mereka lincah bergerak. Kenapa kelinci dapat bergerak dengan lincah ya? Adakah yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Kelinci dapat bergerak dengan lincah karena memiliki organ gerak, yaitu kaki ya. Kita lanjutkan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri bergerak. Kalau tidak bergerak berarti bukan makhluk hidup ya. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Manusia berpindah bisa bergerak ya menggunakan kaki. Ya. Kelinci juga menggunakan kaki. Tapi nanti tidak semua hewan bergerak menggunakan kaki. Ada yang menggunakan yang lain ya. Perhatikan. Alat gerak ya. Itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Pertama, alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Apa sih alat gerak aktif? Alat gerak aktif yaitu otot. Ya. Untuk alat gerak pasif yaitu tulang. Ya. Alat gerak pada manusia dan hewan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif adalah otot ini. Untuk yang pasif adalah tulang. Ini gambarannya ya. Otot di situ perhatikan yang agak kemerahan. Tulangnya yang warna putih ya, putih tulang. Kita pelajari lebih jelas lagi. Tadi alat gerak aktif adalah otot. Ya, kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot itu dapat bergerak, dapat menggerakkan tulang nanti ya. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang bergerak itu kalau digerakkan oleh otot ya. Tulang dapat bergerak kalau digerakkan oleh otot ya. Masih gambar yang sama. Ini perhatikan di sini ya. Ini tulang-tulang ini akan dapat bergerak itu kalau digerakkan oleh otot ya. Baik, kita lanjutkan. Alat gerak pada hewan. Ya. Sekarang kita pelajari khusus alat gerak pada hewan ya. Pada hewan, alat geraknya apa saja ya? Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan otot perut. Ya. Selain untuk bergerak, ternyata organ gerak pada hewan juga dapat digunakan untuk memegang, memanjat, melompat, dan berenang. Ya. Perhatikan beberapa contoh hewan yang bergerak menggunakan alat gerak kaki. Di gambar pertama ini sudah kelihatan ya dari tadi ya, adalah kelinci. Ada hewan yang lain ya yang bergerak menggunakan kaki ya. Ini contohnya adalah kuda. Ya, kuda dapat berlari kencang bahkan ya menggunakan kakinya yang kuat. Yang kedua apa nih?
Iya, betul sekali. Gajah itu juga berpindah tempat menggunakan kaki. Yang terakhir, Pak Guru beri gambar 3 ya. Sebenarnya banyak yang lainnya. Nih, yang ketiga, wah, gambarnya hidup ini. Ini adalah harimau ya, dapat bergerak dengan lincah dengan cepat menggunakan keempat kakinya. Selanjutnya, ada hewan yang bergerak menggunakan sirip. Kalian tahu ya, jelas ya. Hewan apakah itu? Iya, betul sekali, ikan. Ikan bergerak, jangan salah ya nanti menggunakan kaki, bukan, menggunakan sirip. Ada lagi hewan yang bergerak menggunakan apa tadi? Otot perut. Kok bisa ya otot perut? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, ini ular. Ular, Pak Guru tidak tampilkan gambar hidup karena ular menakutkan bagi Pak Guru ya. Nanti kalian akan ketakutan kalau melihat ular yang hidup ya. Selain ular, biasanya ada cacing ya. Itu juga bergerak menggunakan otot perut. Kita lanjutkan. Ada juga hewan yang bergerak menggunakan sayap. Mudah sekali ya. Hewan apakah itu? Ya, bangsa burung. Ya, burung itu terbang, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu menggunakan sayap ya, dengan mengepakkan sayapnya dia akan meluncur ya. Ya, anak-anak ya, kalian sudah memahami ya beberapa alat gerak pada hewan ya. Sekarang ayo perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagiannya. Ya, kalau ada rangsangan atau ada keinginan dia akan berpindah tempat, maka akan bergerak. Dari paragraf ini, coba perhatikan. Bisakah kalian mencari ide pokoknya? Ya. Ide pokok dari paragraf ini perhatikan, ya, kalian harus mencari pada gagasan utama dalam teks ini. Masih ingat ya pelajaran kelas 4 tentunya ya. Manakah yang termasuk gagasan utama? Gagasan utama biasanya berada pada kalimat utama ya. Bagaimana cara menemukan ide pokok ya? Itu pertama bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu dari awal, semua paragrafnya, semua kalimatnya dibaca dengan teliti. Selanjutnya carilah kalimat utama dari teks tersebut. Setelah ketemu kalimat utama, tentukan inti dari kalimat utama. Karena ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal, kalau tidak di awal ya di akhir kalimat. Ya. Dalam satu paragraf biasanya terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang atau penjelas merupakan kalimat pengembangan dari kalimat utama. Baik, kita kembali ke paragraf tadi. Sekarang kita tentukan ya paragrafnya ya, paragraf tadi ide pokoknya apa? Perhatikan kalimat utamanya. Iya, ini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utamanya. Ya. Terus kalimat penjelasnya sih mana? Nih, secara umum ya gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Setelah tahu kalimat utama, kalimat penjelas, ya, tentukan ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Inilah ya dari paragraf ini. Setelah dibaca, ketemu kalimat utamanya, maka dapat kita temukan kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Di dalamnya kita tentukan ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Iya, mudah sekali kan? Iya, selesai sudah Nana pembelajaran 1
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Pak Guru. Teruslah belajar, teruslah berkarya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pak Guru doakan semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh, solehah dan telah menjadi orang-orang yang